Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa, kita dapat berjumpa kembali dengan program kesayangan kita semua, yaitu Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Samarinda. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Dan seperti biasa pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan kebetulan pada hari ini kita akan membahas tentang hikmah puasa ya. Dan telah hadir bersama kita pada hari ini narasumber kita, yaitu Ustadz Ibnu Khaldun. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat selalu Ustadz ya. Amin amin. Nah Ustadz, jadi hari ini kita akan belajar tentang hikmah puasa kepada Ustadz ya. Yang mana mungkin banyak para pemirsa setia Beranda Dakwah yang sudah menjalankan puasa tapi belum mengetahui secara pasti apa sih hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan seperti itu. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Ibnu Khaldun untuk menyampaikan tausiahnya pada hari ini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi ke acara Beranda Dakwah ya. Ya alhamdulillah ya, bertepatan dengan pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan puasa kita diterima, amal ibadah kita meningkat, dan segala aktivitas kita pun bisa berjalan sebagaimana biasanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang pasti kita tunggu-tunggu kan. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun 2 bulan sebelum bulan itu masuk, beliau sudah mengajarkan sebuah doa, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini adalah bulan yang dinantikan, bukan hanya dinantikan oleh kita, tapi dinantikan juga oleh baginda Rasulullah. Ada apa? Kenapa bulan ini dinantikan oleh Rasulullah? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Nah, ketika bulan ini dinantikan, maka pasti ada hikmah-hikmah, pasti ada sesuatu yang luar biasa terdapat pada bulan tersebut. Nah, pada bulan ini juga disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan melipat gandakan ampunan, menurunkan rahmat, bahkan ibadah sunnah pun mendapat pahala yang luar biasa pada bulan ini. Adapun pada bulan Ramadan ini juga para ulama, para orang-orang saleh, mereka menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini dengan sebutan Syahrul Quran. Kenapa? Karena pada bulan ini dikatakan bahwa bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Nah, hikmah apa yang nanti bisa kita ambil pada bulan Ramadan ini, yang nanti insya Allah akan kita ulas lebih jauh, apa yang bisa kita ambil atau kita petik hikmah pelajaran dari bulan Ramadan ini. Baik, jadi itu ya sahabat, bahwasannya bulan Ramadan ini memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, ketika ibadah-ibadah dilipat gandakan dan lain sebagainya. Dan kita akan bahas lebih jauh lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Bernada Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai bulan Ramadan ya, hikmah puasa. Dan tadi kita sudah mendengar sedikit dari Ustadz Ibnu Khaldun. Untuk itu kita persilakan kembali kepada beliau untuk melanjutkan kembali tausiahnya yang tadi sempat terputus. Silakan Ustadz. Bulan Ramadan adalah bulan Syahrus Siyam, bulan berpuasa. Pada ayat yang saya sebutkan di awal tadi, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Berarti yang melaksanakan bulan puasa ini, yang melaksanakan puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, lalu apa hikmah daripada bulan Ramadan ini yang bisa kita ambil hikmahnya sehingga nanti ketika bulan Ramadan ini habis masih kita bisa mengambil pelajaran dan bisa melakukan rutinitas kita yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa, dan berpuasa itu adalah hubungan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada satu orang pun yang mengetahui apakah kita berpuasa atau tidak kecuali diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan ciri orang yang berpuasa itu adalah kering bibirnya, orang sariawan juga kering, betul nggak? Kalau dikatakan orang yang berpuasa itu badannya letih, orang sakit juga bisa letih, orang habis kerja juga bisa letih kan. Kemudian jika dikatakan lagi orang yang berpuasa itu cirinya adalah mukanya pucat, kan masih ada mungkin orang kecapean, kemudian orang kena penyakit apa gitu kan, wajahnya pucat. Jadi tidak ada ciri sebenarnya bagaimana menentukan bahwa orang itu sedang berpuasa. Berarti memang gak ada cirinya sama sekali. Memang gak ada cirinya. Gak bisa kita lihat secara kasat mata. Gak bisa kita lihat. Bahkan seandainya ketika ada seseorang di dalam kamar dia makan. Oh iya. Ya kan? Lalu ketika dia keluar kamar, dia bilang sama teman-temannya, saya puasa. Iya. Kan bisa aja kan? Nah, makanya di dalam hikmah di dalam bulan puasa ini, hikmah yang pertama adalah melatih kejujuran di dalam diri kita. Jadi berpuasa ini juga bahkan kita tidak perlu takut untuk ya terlihat ria gitu ya. Ria. Karena puasa ini pasti nggak mau itu ada perkara yang wajib kan. Jadi walaupun kita nggak bilang kalau kita seorang muslim, orang sudah tahu pasti kita berpuasa. Jadi makanya puasa ini melatih kejujuran yang ada di dalam diri kita, khususnya kejujuran antara diri kita sendiri dengan jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berpuasa ini erat hubungannya dengan keimanan. Kenapa? Ya seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita berada di dalam kamar kemudian kita makan, gak ada orang yang tahu. Tapi kalau kita memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bahkan hari ini kita berpuasa ataupun tidaknya, Allah pasti mengetahui. Allah pasti mengetahui walaupun kita bersembunyi dimanapun pasti Allah makan, tapi pasti tahu. Luar biasa. Jadi pemirsa, itulah hikmah puasa. Salah satunya ialah melatih kejujuran dan seberapa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Nah, tapi Ustadz, di dalam puasa sendiri, apakah berpuasa itu hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga saja hingga waktu berbuka seperti itu, Ustadz? Apakah puasa tadi cuma menahan dahaga dan lapar saja kan? Nah, makanya di dalam berpuasa tadi ketika kita trust with ourselves, jujur atau benar dengan diri kita sendiri, maka kita tersebut juga pasti akan mengerjakan perkara-perkara yang dilarang pada saat berpuasa. Kenapa? Karena kita jujur dengan diri sendiri, maka yang kita lakukan pada saat berpuasa bukan menahan lapar aja, tapi juga melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi Allah selalu melihat kita dalam keadaan
dan dalam waktu apapun. Entah kita berada di kamar, entah kita berada di ruang yang gelap pun Allah pasti mengetahui. Berarti apakah ketika kita menahan lapar dan dahaga tetapi kita masih berkata dusta, kemudian melanggar perintah Allah seperti tidak sholat 5 waktu, anggaplah seperti itu, apakah kita bisa dikatakan masih berpuasa seperti itu? Nah, makanya kan kata Rasulullah SAW itu banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak dapat apa-apa dari puasa tersebut kecuali haus dan lapar. Nah, berarti ada perkara yang mereka tinggalkan, atau maksudnya ada perkara yang mereka tidak fokus pada perkara tersebut. Contohnya ketika mereka berpuasa tetapi mereka tidak sholat 5 waktu misalkan, maka kan berpuasa ini kan adalah salah satu daripada rukun Islam. Ketika dia mengaku puasa ini adalah dianggap rukun Islam dan itu merupakan kewajiban, kemudian dia melakukan puasa tetapi meninggalkan kewajiban yang lainnya, maka otomatis nilai ibadah puasanya tuh ya tuh dalam tanda kutip berarti kan perlu perlu dipertanyakan. Pertanyaan. Karena dia meninggalkan ibadah yang wajib juga. Sholat enggak misalkan kan, habis itu apalagi sering berbohong, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah kan, seperti itu. Maka ibadah puasanya dalam tanda kutip berarti perlu digarisbawahi, ada sesuatu. Jadi walaupun kita berpuasa selama 30 hari ya, selama 30 hari tidak pernah bolong lah, katakan seperti itu. Tapi apabila kita masih berkata-kata dusta, kemudian sholat kita tinggalkan, kan biasanya tuh ada yang sahur ternyata subuhnya lewat gitu kan. Makanya kan di dalam puasa ya, jadi kan yang pertama tadi kita ambil catatan bahwa puasa ini melatih kita kejujuran, dan itu erat hubungannya dengan keimanan kita. Kalau kita jujur dengan diri sendiri dan kita beriman khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan bukan hanya berpuasa, beriman kan. Berarti kalau kita beriman, kita percaya kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti akan kita kerjakan. Berarti apapun yang diperintahkan pasti akan kita kerjakan apabila kita beriman kepada Allah. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita masih menemani waktu menunggu berbuka puasa dari pemirsa Beranda Dakwah ya. Hari ini kita masih membahas tentang hikmah puasa nih sahabat. Pemirsa yang sedang berpuasa, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan tentunya tadi kita sudah mendengar beberapa hikmah puasa di bulan Ramadan, dan masih ada lagi ternyata pemirsa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Khaldun mengenai apa saja hikmah-hikmah yang bisa kita raih di puasa pada bulan Ramadan kali ini. Untuk itu langsung saja kita persilakan kembali kepada beliau untuk menyampaikan tausiahnya pada hari ini. Silakan. Adapun hikmah-hikmah lain dari bulan puasa atau hikmah yang kita ambil dari ibadah puasa itu adalah berkasih sayang kepada sesama. Kenapa? Karena di dalam bulan puasa kita disuruh untuk banyak bersedekah, dan bahkan Rasulullah pun disebutkan karena Nabi SAW ajwadan nas. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan, wa ajwadu, dan beliau lebih dermawan lagi ketika apa? Ketika pada bulan Ramadan. Nah, bahkan di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa apabila kita memberi makan kepada orang untuk berbuka, maka kita akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Betul kan?
Nah, lalu apakah yang kita lihat di sini cuma cuma berapa besar pemberian kita, ataukah seberapa enaknya makanan yang kita bagikan buat berbuka? Tidak. Tapi seandainya kita bisa memberikan kepada orang untuk berbuka, misalkan seteguk air, maka berikanlah. Sebiji kurma, berikanlah. Kalau kita bisa memberikan bukan hanya kepada 1 orang, 10 orang, 100 orang lagi, atau satu masjid misalkan, itu alangkah lebih baik. Nah, tujuannya di sini bukan banyaknya, tetapi kasih sayang yang terjalin antara orang yang memberi dengan yang diberi. Berarti bulan puasa ini juga melatih kasih sayang kita, mengajarkan kita antara sesama manusia, antar sesama, silaturahmi seperti itu. Makanya kan di dalam bulan puasa kita disuruh banyak-banyak bersedekah. Kemudian kita disuruh banyak-banyak apalagi namanya silaturahim, berkasih sayang, saling memberi, tetangga dengan tetangga kan. Ini jangan sampai tetangga sama tetangga kalau bulan puasa misalkan saling adu-aduan enak-enakan makanan kan. Bersaing malah ya, bersaing kan. Cuman kalau bersaingnya bagus, yang satu bikin makanan enak, yang satunya bikin makanan enak, terus tukeran kan, gak jadi masalah kan. Artinya ada hubungan kasih sayang di antara keduanya. Nah, jadi maksud dari tujuan bulan Ramadan ini adalah untuk menunjukkan kasih sayang. Nah, sehingga bagaimana cara Allah memancing supaya orang ini bisa menumbuhkan kasih sayang, makanya Allah lipat gandakan pahala. Berarti ketika kita misalkan bersedekah pada bulan-bulan biasa, maka akan dilipat gandakan ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, yang namanya manusia ini kan, kita kadang ada manusia yang dia beribadah atau bersedekah, dia ingin tahu berapa balasan yang akan dikasihkan oleh Allah kan. Lalu ketika Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda pada saat bulan Ramadan khususnya, maka akhirnya dia banyak memberi. Dia mulai menyantuni anak yatim, dia mulai berbagi makanan ke tetangga-tetangga dia, kemudian menyumbang ke masjid dengan sumbangan yang banyak, maka akhirnya ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah itu sebagai motivasi dia untuk beramal. Sehingga dia banyak beramal, kemudian terjalinlah kasih sayang, terjalinlah hubungan antara orang yang memberi dengan orang-orang yang diberi oleh dia. Berarti melatih kita untuk berkasih sayang antar sesama manusia dalam itu kan kasih sayang Allah di dalam bulan puasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana berkasih sayang kepada sesama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun juga mencontohkan, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedermawanannya pada bulan Ramadan. Dengan apa? Banyaknya rahmat yang diturunkan Allah pada bulan ini. Subhanallah. Berarti kita tidak diperbolehkan untuk saling membenci ya ketika di bulan Ramadan. Bahkan kita disuruh saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang saja. Saling membenci misalkan teman dengan teman mengolok-olok, habis itu apalagi namanya marah juga nggak boleh pada bulan Ramadan. Karena yang namanya yang namanya puasa artinya menahan, bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari berbuat perilaku-perilaku yang tercela seperti itu. Tetapi terkadang ada yang bilang enggak apa-apa, kita olok-olokan dulu, nanti pas hari raya baru minta maaf. Fenomena seperti itu sering terjadi. Cuman kalau dia olok-olokan itu kan kebiasaannya sambil bercanda kan. Nah, memang kalau misalkan cuma bercanda biasa ya nggak masalah. Cuman kadang ketika kita bercanda, kita nggak tahu hati orang ini gimana. Apakah hati orang itu sakit hati ketika bercanda, nggak tahu kan. Kalau seperti itu lebih baik ya nggak usah bercanda aja, soalnya di bulan puasa. Iya. Jadi lebih baik kita seperti biasa saja, bercanda sekedarnya lah. Yang penting jangan sampai menyinggung perasaan orang. Apalagi di bulan puasa itu sangat tidak dianjurkan sama sekali. Nah, jadi pemirsa, ketika bulan Ramadan hendaknya kita ini saling berkasih sayang dengan tetangga kita, sahabat kita, maupun orang-orang yang mungkin pada biasanya kita ada tidak enak seperti itu saja. Jadi lebih baik kita di bulan Ramadan ini kita berdamailah terlebih dahulu gitu ya, supaya siapa tahu nanti damainya berkelanjutan gitu ya, malah lebih baik lagi seperti itu. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang hikmah puasa ya. Yaitu tadi kita sudah mendengar dari Ustadz bahwasannya ada beberapa hikmah di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu kasih sayang, kemudian melatih kejujuran dan lain-lainnya. Tapi masih ada sedikit lagi yang ingin disampaikan oleh Ustadz Ibnu Khaldun sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kembali kepada Ustadz untuk membahas tausiah yang tadi sempat terputus. Ustadz, silakan. Iya, terima kasih. Jadi dalam bulan Ramadan juga disebutkan tadi adalah Syahrul Quran. Kan sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan ini akhirnya kita banyak-banyaklah membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mentadaburi setiap ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita cuma membaca pun mendapat pahala, apalagi kalau kita membaca kemudian mentadaburi, sehingga saat kita membaca mentadaburi kita bisa mengaplikasikannya khususnya pada bulan Ramadan ini, sehingga nanti setelah Ramadan itu selesai, makna-makna atau tadabbur yang kita dapat daripada bulan Ramadan ini bisa terlaksana atau bisa kita aplikasikan pada bulan-bulan selanjutnya. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga ada namanya ibadah yang khusus Ramadan, yaitu tarawih. Tarawih ini adalah ibadah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat Isya. Artinya di sini Allah ingin melatih kita bahwa di dalam kehidupan ini perbanyaklah bermunajah kepada Allah. Karena kan yang namanya manusia disebutkan bahwa innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan memang memiliki rasa mengeluh. Ya kan? Idza massahu syarru jazua. Ketika dikasih dia dikasih kejelekan atau perkara jelek, maka dia mengeluh juga. Wa idza masal khairu manua. Ketika dia dikasih oleh Allah akan kebaikan, dia kikir. Kebaikan di sini maksudnya dikasih harta, dia kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Maka kalau kita mempunyai permasalahan, kita mempunyai apapun di dalam masalah lah di dalam kehidupan kita ini, maka perbanyaklah dengan salat. Makanya tarawih ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita supaya terbiasa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua, yaitu dengan di bulan Ramadan ini adanya sholat tarawih itu, Ustaz ya. Kita bisa bermunajat dan lain sebagainya. Dan langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari pemirsa setiap Beranda Dakwah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Pertanyaan pertama ada dari nomor 0852 4531 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armando dari Jalan Merdeka. Saya ingin bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan di bulan Ramadan ini pahala yang berlipat ganda ketika beribadah? Apakah ada tujuan ataukah ada hal-hal yang ingin Allah berikan kepada kita? Nah, itu pertanyaan Ustaz. Mengapa Allah memberikan kita pahala yang berlipat ganda dalam beribadah? Jadi langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Ibnu Khaldun untuk menyampaikan jawabannya, Ustaz. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kita pada bulan puasa ini kan? Yang kita sebutkan sebelumnya tadi bahwa Allah pun pada bulan Ramadan ini beliau juga mencontohkan bagaimana sikap kedermawanan beliau, yaitu Allah turunkan rahmat dan Allah juga buka pintu ampun kepada para hamba-hambanya kan. Lalu kenapa jadi Allah melipat gandakan pahala? Ya, yang pertama itu kan hak Allah kan ya. Cuman kalau kita pikir, kalau kita coba renungkan, wajar jika Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan pahala pada bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena di saat kita sedang lapar,
sedang haus dan letih-letihnya, kita masih ingin bagaimana taat kepada Allah. Kita masih masih melakukan banyak berzikir, banyak banyak membaca Al-Qur'an, banyak ibadah-ibadah salat lainnya, ibadah-ibadah mahdhah, misalkan memberikan sedekah lagi kan. Itu jadi perkara-perkara yang yang tadi disebutkan itu Allah lipat gandakan. Kenapa? Karena kata Allah pada dia dalam keadaan letih aja dia masih mau melaksanakan ibadah-ibadah yang walaupun sifatnya itu sebenarnya sunnah. Jadi bagilah ganjaran 2 kali pahala. Mungkin seperti itu. Cuman yang namanya kalau kita kenapa, ya itu kan hak prioritasnya Allah lah. Tapi mudah-mudahan sangkaan kita ini benar padanya. Amin. Amin ya. Ya kan kita cuma nyangka aja kan, mudah-mudahan. Ya. Jadi mungkin maksudnya Allah saja melipat gandakan pahalanya kepada kita, tapi dengan tujuan mengapa kita tidak lebih giat lagi beribadah ketika di bulan Ramadan seperti itu. Jadi khususnya kan saat kita letih itu kan penat misalkan kan kelaparan, kita masih mau beribadah. Wah, akhirnya Allah melihat ini usahanya luar biasa, akhirnya Allah lipat gandakan lah. Ya, alhamdulillah. Jadi alangkah baiknya jika kita juga ikut melipat gandakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu pemirsa. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Masih dari pemirsa kita juga dari 08781077 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahid di Jalan Biawan. Saya ingin bertanya, Ustaz, apa yang membedakan berpuasa di bulan Ramadan dengan berpuasa pada hari-hari di bulan biasanya? Nah jadi dia ini bertanya, apa sih yang membedakan kita berpuasa pada bulan-bulan biasa dengan berpuasa di bulan Ramadan ini? Mungkin ada perbedaannya. Jadi langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa kita, Ustadz. Terima kasih pertanyaannya. Adapun kalau ditanyakan perbedaan antara puasa Senin Kamis misalkan dengan puasa Ramadan, ya pasti kan Ramadan itu wajib, ya kan? Sedangkan puasa Senin Kamis itu kan sunnah hukumnya. Lalu kalau apakah ada perbedaan kalau dari segi menahan lapar dan dari segi menahan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan atau perkara-perkara yang dilarang oleh agama, maka itu pasti sama. Ya, cuman yang membedakan tadi adalah yang paling signifikan tadi, yang satunya itu wajib, yang satunya sunnah. Nah, adapun dari segi niat, kalau bulan puasa sunnah, itu seandainya kita dari pagi nih bangun tidur belum makan sampai ke zuhur belum makan, lalu kita berniat, lebih baik kalau kayak gini lebih baik saya berpuasa sunnah aja, maka itu sudah jadi niatnya. Namun kalau kita berpuasa wajib, maka itu harus diniatkan sebelum matahari terbit. Di situ perbedaannya. Iya, di situ perbedaannya. Jadi sebelum khususnya sebelum waktu sahur itu habis, maka kita harus berniat seperti itu. Jadi, kalau kita mau berniat setelah jalan pertengahan tadi baru niat, ya itu nggak bisa seperti itu. Berarti dari niatnya saja sudah ada perbedaan. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Berada Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan tak terasa kita menemani pemirsa ya. Kini akhirnya kita tiba di penghujung acara. Dan seperti biasa sebelum kita menutup perjumpaan kita di program Beranda Dakwah ini, marilah kita bersama-sama dengarkan kembali kesimpulan tentang hikmah puasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Khaldun. Dan kita mohon juga untuk ditutup dengan doa Ustadz di penutup ini. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Ibnu Khaldun untuk menyampaikan kesimpulannya, dan dimohon untuk menutup dengan doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan yang kita nantikan, maka gunakanlah bulan ini dengan sebaik-baiknya,
dengan semaksimal mungkin sehingga kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, Ramadan mengajarkan kita bagaimana kejujuran, khususnya kejujuran kepada diri sendiri, dan bagaimana juga Ramadan mengajarkan kita untuk selalu berkasih sayang. Bahkan Allah pun mengajarkan, bahkan Allah pun melakukan kasih sayangnya dan kedermawanannya pada bulan Ramadan ini. Bagaimana sayang kepada sesama, berbagi dan saling peduli, entah yang kaya berbagi kepada yang miskin, berbagi kepada yatim piatu, dan menjalin silaturahim dan saling memaafkan pada bulan ini, hingga nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang terkandung pada bulan Ramadan ini bisa berbekas di dalam jiwa kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga tujuan daripada bulan puasa itu, tujuan daripada Ramadan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan kepada kawan-kawan, kepada para santri-santri atau remaja-remaja sekarang, khususnya pada saat reuni, khususnya pada saat berbuka puasa, jika kalian ingin berbuka puasa bersama, maka ingatlah perkara yang wajib, jagalah antara laki-laki dan perempuan jaraknya, dan lakukanlah sesuai dengan tuntunan agama. Seperti itu, insyaallah. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Ibnu Khaldun untuk memimpin doa untuk mengakhiri acara kita pada hari ini. Ustadz, silakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina wa akhawatina wa qurbatina wa jiranina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nas'aluka husnul khatimah ya Allah, waj'alna min ibadika syakirin, waj'alna min ibadika najihin fid dunya wal akhirah. Allahumma 'azzim ladaka fi qulubina wa saghir ad-dunya fi a'yunina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ibnu Khaldun yang telah menyampaikan tausiahnya mengenai hikmah puasa. Terima kasih Ustadz. Semoga kita dapat berjumpa kembali di episode selanjutnya. Amin. Insyaallah. Demikian pemirsa, pada hari ini semoga dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ibnu Khaldun tadi mengenai hikmah-hikmah puasa. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Saya Adi Irawan dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.